baik, sehat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Yuk, disiapkan. Silakan. Duduk siap. Siap. Belum belajar malah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran. Sebelum itu, kita akan bernyanyi tentang mari kita gentar supaya kita lebih bersemangat untuk belajar. Yuk, kita mulai. Yuk, maju. Tak gentar membela yang benar, maju serentak, tentu kita diserah. Oke, selanjutnya setelah itu supaya lebih semangat lagi kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang pernah tahu tentang Google Maps? Ada Bu, Ada. petunjuk jalan, mengetahui arah. Mengetahui arah. Biasanya kita petunjuk jalan. Biasanya kita mau ke tempat baru, kita tidak tahu alamat, kita sering menggunakan Google Maps untuk mempermudah kita. Selanjutnya di sini kita bisa, ada yang tahu? Pasti pernah menggunakannya YouTube. Pernah Bu, Nah, buat apa menggunakan YouTube? lagu. Lihat lagu. Nonton film. Nonton film, biasanya anak-anak suka nonton film kartun, gitu ya. Oke, di situ selanjutnya kita akan melanjutkan tentang materi yang Ibu akan pelajari, yaitu adalah kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan sehari-hari manfaatnya. Lalu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan 2-3 manfaat KA yang ada di sekitar mereka dan memberikan contoh penerapannya. Ibu ulangi, siswa dapat menjelaskan 2-3 manfaat KA yang ada di sekitar mereka dan memberikan contoh penerapannya. Oke, selanjutnya
Robot. Robot. Oke. Nah, yang kedua. Biasanya ini handphone digunakan untuk ada yang tahu? Hiburan. Hiburan. Oke, yang ketiga main game ini ada tablet. Ya biasanya digunakan untuk anak-anak bisa nonton, main game, menggambar, mewarnai dan sebagainya. Oke ya. Lanjut selanjutnya. Lanjutnya contoh kecerdasan artifisial di rumah dan di sekolah. Perhatikan. Contoh perhatikan robot vacuum cleaner. Biasanya ada yang kalau yang zaman sekarang itu yang bentuknya bulat, dia bisa jalan-jalan sendiri kemanapun. Jadi mencari tempat atau daerah yang kotor. Ya. Lalu ada yang sebelahnya ada kamera CCTV. Biasanya kadang ada rumah yang dilengkapi dengan kamera CCTV untuk menjaga keamanan. Lalu bawahnya ada aplikasi pembelajaran membantu siswa belajar lebih cepat, yaitu kita belajar ChatGPT, Gemini supaya pembelajaran itu menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, yang terakhir adalah game kita membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Ya kan, ada game edukasi yang bisa siswa bisa belajar melalui game tersebut. Nah, kecerdasan artifisial dalam gadget penerjemah. Kadang kita sulit untuk mengartikan bahasa, terutama yang lebih umum adalah bahasa Inggris. Kita bisa memakai Google penerjemah atau Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain misalkan, atau mencari arti kata dari sebuah kata atau sebuah kalimat dengan menggunakan gadget sebagai penerjemah. Membantu berkomunikasi dengan mudah, yaitu tadi dengan menggunakan aplikasi Google Translate, gitu ya. Selanjutnya bawahnya adalah, nah di sini ada manfaatnya. Perhatikan, manfaatnya pertama untuk memudahkan kehidupan sehari-hari, ya. Pekerjaan rumah tadi ada robot pintar namanya vakum. Vakum itu mempermudah untuk pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai. Dengan aplikasi pintar, siswa mendapatkan bantuan dalam pengerjaan PR. Misalkan, tadi robot vakum itu untuk ibu rumah tangga supaya lebih mudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kalau untuk siswa, misalkan tadi menggunakan Google Translate atau Google Lens, misalkan dia mencari gambar apa. Yang kedua, menemukan informasi. Nah itu Google sebagai pusat informasi, siswa bisa mencari informasi di sana dengan bantuan dengan aplikasi lain. Misalkan dia punya pertanyaan yang sulit untuk dijawab, misalkan dia ingin mengetahui jawabannya secara cepat, dia bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini atau Canva dan lain sebagainya. Lalu ada hiburan seru seperti yang ibu bilang tadi, ada YouTube namanya, YouTube, Netflix, itu untuk hiburan sebagai bahan untuk mencari hiburan. Lalu ada bawahnya. Nah, ini pekerjaan rumah menjadi lebih mudah seperti yang tadi bilang. Ya, ibu ini tadi pekerjaan rumah lebih mudah, ada hiburan lebih seru. Nah, ini manfaatnya tadi. Nah, kesimpulannya, kecerdasan artifisial adalah ada dampak positif dan ada dampak negatif dari kecerdasan artifisial. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, dengan baik, lalu kita mengajarkan kepada atau kita mengaplikasikannya dengan baik, kecerdasan artifisial akan bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita menggunakannya dengan tidak baik, itu menjadi akan sesuatu yang buruk. Oke, selanjutnya di sini ibu akan menyaksikan video pembelajaran tentang kecerdasan artifisial. Coba kita pahami. Manfaat kecerdasan artifisial KA dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba anak-anak perhatikan videonya sekarang. Kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial KA atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Artificial Intelligence AI. Pernahkah kalian memakai Google Maps untuk mencari jalan? Atau pernahkah kalian Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, Google Maps untuk mencari jalan. walaupun kalian diam saja?
Nah, itu semua adalah contoh dari kecerdasan artifisial atau biasa disebut AI. Tahukah kamu apa itu AI? Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Dengan AI, komputer bisa mengenali pola, memberi saran, dan membantu pekerjaan manusia. AI sudah dimanfaatkan dalam berbagai Mode pesawat. Mode pesawat mati. Terus kan nggak bisa kalau misalnya internetnya mati. Mati. Nah. Oke, sebentar ya anak-anak. Ada gangguan sedikit. di bidang kehidupan manusia, di antaranya AI membantu Nah, kita lanjutkan. Google Maps menunjukkan jalan tercepat dan memberitahu macet. Bahkan ada mobil pintar yang bisa berjalan sendiri. AI juga ada di pendidikan. Contohnya, Google Translate untuk menerjemahkan bahasa asing. Ada juga aplikasi belajar online yang menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Di bidang kesehatan, AI membantu memantau kondisi tubuh. Contohnya aplikasi di HP yang menghitung langkah kaki, memeriksa detak jantung, dan memberi saran hidup sehat. Di bidang hiburan, AI membuat hiburan lebih menjadi seru. Contohnya YouTube memberi rekomendasi video sesuai minat, Spotify merekomendasikan musik, dan filter kamera memberi efek lucu gambar atau foto. Di bidang rumah tangga, AI juga membantu pekerjaan rumah. Contohnya robot penyihir debu yang bisa membersihkan lantai sendiri tanpa perlu disuruh terus-menerus. AI memang punya banyak manfaat, yang diantaranya AI membuat hidup kita lebih mudah, membantu belajar, menjaga kesehatan, sampai memberi hiburan. Tapi, AI juga memiliki keterbatasan. AI tidak bisa merasakan emosi seperti manusia. AI juga bisa salah. Jadi, kita tetap harus berpikir kritis dan menggunakan AI dengan bijak. Beda ya. Jadi, AI hadir di banyak bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan bahkan di rumah tangga. Semua itu membuat hidup kita lebih mudah. Terima kasih sudah belajar bersama. Oke anak-anak, setelah kita menyaksikan video, apa yang bisa kita ambil? Pertama ada tadi mengenai tentang macam-macam penjelasan artifisial. Yang pertama tadi adalah Google Map. Google Maps. Yang kedua tadi Google Translate. Ya, jadi kita mempelajari itu semua supaya kehidupan kita menjadi lebih mudah. Contoh misalkan Google Map tadi, kita mencari jalan, kita belum tahu itu daerah mana, kita belum tahu itu lewatnya mana. Nah, kita bisa mencari supaya bisa lebih cepat sampai. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bermain games. Kira-kira ada nggak yang mau bermain di depan satu orang? Yuk, perwakilan saja. Kira-kira Saya mau. ya. Ini namanya word wall ya. Jadi ada games supaya tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Cara mainnya nanti adalah menggeser gambarnya, ya coba titik dulu nak. Nah nanti coba ini. Yang pertama itu ada namanya 6 menit lagi. ini ada namanya apa? Anak-anak? Robot vakum. Coba cari robot vakum lalu digeser. Robot vakum. Nah,
Jempol kiri. 2 jempol. Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan SKPD kelompok ya. Nanti tolong dikerjakan. Nah, Ya, Bu. kerjakan ya. 5 menit lagi. Anak-anak, di sini ada nanti 3 kotak. Tadi kan kita udah belajar nih apa aja yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada contoh KA. Nanti kamu tuliskan di sini misalkan nomor 1 Google Maps. Nah, Google Maps nanti fungsinya buat apa? Terus, mengapa ini disebut dengan kecerdasan artifisial? Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Yuk, udah selesai ya? Yuk, ada Sudah. yang mau maju? Ada yang mau maju? Agus. Ya. Ya. Maju lagi. Yuk, perwakilan kelompoknya. Kedua. Ya, Empat kelompok. Kelompok sih. Ya. Ya. Ya, yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan Iya. presentasikan tugas kelompok kami. Ini dia. Ya. Wah, keren, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lagi. Oke. Lanjut setelah itu Ibu akan melakukan penutup. Di sini ada lembar EKPD individu. Jadi kalian nanti tadi kan udah kelompok nih. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan sendiri-sendiri menggunakan pemikiran kalian. Jadi kalian tuangkan ke dalam kertas ini ya. Nanti kalian kerjakan. Oke. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Soalnya kan nggak banyak ya, cuma 3. Ya, kira-kira susah-susah nggak soalnya? Oke ya, sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, dikumpulkan ya. Coba dikumpulkan. Ini. Ya, dikumpulkan lagi ya. Oke. Oke, kumpulkan ya. Ya, oke anak-anak. Terima kasih untuk tugasnya. Selanjutnya adalah kira-kira hari ini kita mempelajari tentang apa anak-anak? Pemanfaatan KA. Oke. Kira-kira ini akan mempermudah kita atau mempersulit? Memudahkan. Mempermudah. Ya, contohnya tadi kayak misalkan ada robot vakum ya kan, Google Maps itu, terus ada YouTube, Meta, ChatGPT dan sebagainya. Tapi ketika ada sesuatu yang mudah, kita harus tetap berpikir kritis bahwa sesuatu itu tidak ada yang instan. Kita juga harus belajar mempelajarinya dengan baik. Itu untuk kira-kira ada yang bisa dipahami atau ingin bertanya? Sudah paham, Bu. Ya. Oke. 2 menit lagi. Mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan berdoa. Ya, berdoa. Duduk siap. Ulang kita berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.